peserta yang mengalami gangguan koneksi dapat menginfokan ke kontak person yang Satgas yang ada di flyer kegiatan. Diharap bagi para peserta dapat menaati peraturan yang ada. Selanjutnya saya akan membacakan rundown pada hari ini, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars UKSW, dan Mars Fakultas Hukum. Selanjutnya sambutan-sambutan, penayangan video opening, dilanjutkan talk show, dan yang terakhir foto semua peserta legal klinik. Berikutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars UKSW, dan Mars Fakultas Hukum. Peserta diharapkan duduk dengan tegak. Kepada tim Pupdok, saya persilahkan. Ave Ave Justisia, Fakultas Hukum kita jaya di Satya Wacana. Ave Justisia, Fakultas Hukum kita membina kita bersama. Ave Justisia, tempat kita belajar menuju keadilan demi nusa dan gerejaku. Marilah bersama Ave Ave Justisia. Selanjutnya sambutan-sambutan. Laporan Koordinator Satgas kepada Saudara Yohanes Alexander saya persilahkan.
Terima kasih MC. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Selamat malam semuanya. Selamat malam juga yang saya hormati Wakil Dekan Fakultas Hukum, Omres Fobia, dan juga teman rekan-rekan dari LBH Semarang, Lembaga Bantuan Hukum Semarang, serta teman-teman Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Hukum. Dan selamat malam untuk teman-teman mahasiswa yang saya cintai. Salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semua. Adapun laporan yang akan saya berikan pada malam hari ini, sebelum saya memberikan laporan serta kegiatan akan kita lakukan ke depan selama beberapa 2 bulan ini, saya ingin membuka dengan beberapa statement, mengingat bahwa mahasiswa diberikan kewenangan untuk hidup di dalam masyarakat, yaitu tertuang dalam Tridharma Mahasiswa. Untuk penelitian dan pengabdian kepada mahasiswa, saya harap Legal Clinic bisa memberikan dan menginterpretasikan nilai-nilai keadilan. Saya harap buat teman-teman peserta Legal Clinic juga para Satgas Legal Clinic, dengan adanya kegiatan ini dan selesainya rangkaian kegiatan kita bisa tetap melanjutkan pewarisan keadaban dengan menggoreskan catatan sejarah yang baik bagi kaum-kaum buruh serta kaum-kaum masyarakat. Legal Clinic ini nanti ke depannya akan dilaksanakan selama 2 bulan, dan Legal Clinic bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum Semarang dan juga dosen Fakultas Hukum UKSW sendiri, yaitu Pak Setio, yang beliau malam hari ini hadir nantinya sebagai pembicara kita di kegiatan opening ini. Dan saya harap juga, adapun besar harapan saya dari kegiatan Legal Clinic ini nantinya teman-teman peserta apabila berhasil konsisten dan komitmen mengikuti kegiatan kami harap Fakultas Hukum juga nanti akan menyediakan media atau wadah supaya teman-teman bisa menuangkan ilmu yang telah didapat di Legal Clinic ini, yaitu berupa ilmu advokasi, berupa bantuan hukum maupun advokasi terhadap kaum buruh terkhususnya. Demikian kata sambutan saya dan laporan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih. Demikian MC. Terima kasih Koordinator Satgas atas sambutannya. Sambutan yang pertama dari perwakilan LK, kepada Saudari Patricia Hasyani Deborah sebagai Ketua SMFFH, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya. Pertama-tama, selamat malam semuanya. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkatnya kita dapat berkumpul bersama meskipun dalam keadaan online seperti ini. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Om Resmobia yang sudah bisa hadir di tempat Zoom ini, kemudian kepada Bapak Setio Pamungkas dan juga Ibu Eti Oktaviani Dongoran SH. Banyak-banyak terima kasih yang akan saya ucapkan kepada Bapak dan juga Ibu yang sudah bisa menyempatkan waktunya untuk hadir di kegiatan Legal Clinic ini. Juga ucapan terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman Satgas yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat merancangkan kegiatan ini sampai kegiatan ini dapat berjalan hingga nanti 2 bulan ke depan. Kiranya dengan apa yang sudah kalian rancangkan, kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah kalian rancangkan juga sampai akhir ini. Pesan saya tetap jaga kesehatan, jaga jarak, protokol kesehatan tetap selalu digunakan. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Ketua SMFFH atas sambutannya. Sambutan yang kedua dari perwakilan LBH Semarang kepada Saudara Rizky Putra Edri SHMH sebagai Kepala Operasional LBH Semarang, dipersilahkan. Ya, terima kasih kawan-kawan semuanya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua.
Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kawan-kawan panitia atau Satgas Legal Klinik yang telah mempersiapkan acara ini dengan matang. Kami sempat diskusi beberapa kali bahkan untuk mendukung lancarnya kelancaran acara ini. Kemudian yang kedua, terima kasih juga kami ucapkan kepada pimpinan Fakultas Hukum UKSW yang tentunya telah mendukung penuh kegiatan legal klinik yang diadakan oleh Satgas ini. Pertama, saya ingin menyampaikan permintaan maaf dari Ibu Ekti Oktaviani sebagai Direktur LBH Semarang belum dapat bergabung pada kegiatan kali ini karena beliau terkendala jaringan. Kemudian berkaitan dengan acara yang akan kita adakan secara bersama-sama ke depan, LBH Semarang memang menganggap sangat penting ya keterlibatan mahasiswa dalam advokasi kasus kemasyarakatan. Dalam hal ini buruh, kita tahu bahwa beberapa bulan lalu pemerintah sudah mengesahkan Omnibus Law yang kita semua sudah membaca banyak kajian bahwa aturan hukum ini akan lebih banyak merugikan kaum buruh. Kesempatan untuk kepastian kerja dihilangkan, kesempatan untuk upah layak, istirahat layak juga dikurangi. Makanya kemudian tantangan bagi kaum buruh ke depan, khususnya Jawa Tengah sebagai target relokasi industri itu semakin besar. Oleh karenanya semakin banyak kawan dalam mengadvokasi kasus-kasus perburuhan bagi LBH Semarang sendiri itu adalah sangat baik, sangat membantu. Kemudian juga meskipun ke depan kita akan mengadakan legal clinic, tapi kita tidak akan hanya membahas tentang bagaimana normativitas hukum, pasal-pasal yang sangat membosankan, tapi kita akan menggunakan pendekatan sosial legal. Kita akan melihat bagaimana hukum di masyarakat, bagaimana hukum bekerja, dan kemudian apa yang bisa kita lakukan sebagai insan akademik yang sudah disebutkan di awal tadi bahwa mempunyai kewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Sekian sambutan dari saya, semoga acara kita ke depan berjalan lancar. Terima kasih. Terima kasih Mas Rizky atas sambutannya. Berikutnya, sambutan dari Bapak Wakil Dekan FHUKSW sekaligus membuka rangkaian kegiatan legal klinik. Kepada Bapak Resfobia SHMIDS, dipersilahkan. Ya, terima kasih, Saudara pembawa acara. Pertama-tama, saya mengajak kita untuk menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya maka acara legal klinik pada malam hari ini dapat dimulai dan akan berlangsung. Yang kedua, kami juga menyampaikan permohonan maaf dari beliau Pak Dekan, Dr. Mario Jan Peter Hutajulo, yang pada kesempatan ini belum bisa bergabung karena ada kegiatan tertentu. Yang ketiga, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada saudara-saudara dari LBH Semarang. Dalam hal ini nanti mungkin akan difasilitasi oleh Mas Rizky, dan juga terima kasih kepada Mas Setio Pemungkas dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah yang juga sudah bersedia memfasilitasi adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum UKSW di dalam mendalami kegiatan-kegiatan praktek, menggali pengalaman-pengalaman dari bapak-bapak atau mas-mas sekalian dalam penanganan konkret kasus perburukan. Berikutnya kami juga menyampaikan terima kasih kepada Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UKSW dan khususnya Satgas yang sudah mempersiapkan acara ini dengan baik. Saudara-saudara sekalian, sehubungan dengan acara legal klinik ini, khususnya yang berkenaan dengan
bidang hukum perburuhan. Tentu saja dinamikanya cukup cepat berkembang, dan karena itu kami mohon supaya saudara-saudara peserta ini benar-benar menyimak pengalaman beliau para fasilitator, dalam hal ini Mas Rizky dan Mas Setio, karena saya kira Mas Rizky dengan kegiatan di LBH Semarang ini cukup banyak pengalaman, seperti tadi juga sudah disampaikan beliau, bahwa pengalaman di lapangan itu tidak sekadar bersifat teoritik, tetapi terutama bagaimana saudara-saudara nantinya menjiwai betul semangat dan pembelaan terhadap orang-orang yang terpinggirkan, khususnya kaum buruh. Sementara Mas Setio ini juga perlu saudara-saudara ini ketahui, Mas Setio ini juga alumni Fakultas Hukum UKSW. Beliau angkatan 2002, mantan Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UKSW. Nah, Mas Setio ini lulusan terbaik pada periode kelulusannya. Beliau sangat cerdas, sekarang juga mengajar di Fakultas Hukum UKSW. Kami mohon supaya pimpinan kepada adik-adik ini untuk menggali pengalaman-pengalaman berkaitan dengan penanganan kasus-kasus perburuhan. Nah, dengan mendapatkan fasilitator dari LBH Semarang dan juga Mas Setio yang bekerja di Disnaker Jawa Tengah, saya pikir ini akan cukup memperlengkapi adik-adik untuk belajar tentang situasi atau kasus konkret di lapangan. Sekarang ini, Unit Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UKSW, saya Pak Marihot dan salah seorang alumni advokat di Jakarta, Mas Visnu, dan juga Bu Titi, itu sementara mendampingi 19 karyawan Golden Flower yang dalam pertemuan bipartit beberapa kali ternyata belum menemukan kesepakatan dengan pihak perusahaan. Kemarin hari Rabu kami memulai pertemuan tripartit pertama, dan masing-masing dari Bapak Ibu yang 19 itu juga mengemukakan tuntutan mereka gitu, karena sudah 1 tahun dirumahkan tapi istilah yang dipakai juga tidak jelas, ngambang, hak-haknya tidak dipenuhi. Itu adalah contoh-contoh konkret tentang bagaimana menangani situasi perburuan, seperti yang tadi disampaikan beliau Mas Rizky, bahwa Omnibus Law itu kemudian juga mungkin dirasakan kurang pas dan sebagainya, seperti itu. Tetapi secara hukum positif, undang-undang ini sudah berlaku, tentu bagaimana kita menyikapi di lapangan, itu juga harus kita lakukan mengikuti aturan hukum yang ada. Nah, saudara-saudara sekalian, saya tidak akan memperpanjang kata ini. Beliau yang lebih ahli yang akan bisa memfasilitasi saudara-saudara sekalian. Sekali lagi kami atas nama Fakultas Hukum menyampaikan banyak terima kasih ya. Maaf, mungkin ada gangguan jaringan. Bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Ya, maaf. Tadi nampaknya ada gangguan jaringan begitu. Ya. Lain kali pakai Google Meet aja, pakai Zoom ini malah banyak bikin kacau aja gitu. Ini kalau sepak bola udah kebobolan saya ini. Gitu. Nah, saudara sekalian, yang ingin saya sampaikan pada saudara pada bagian akhir itu adalah, saudara itu dalam membela kasus, itu yang paling penting itu adalah penjiwaan. Penjiwaan terhadap
kasus yang hendak saudara tangani. Ini suara saya didengar enggak ya? Terdengar, Pak. Dengar Ya, Pak. Ya. Jadi itu saja yang hendak saya sampaikan supaya saya tidak menghambat kegiatan saudara karena ngomong terlalu banyak. Maka saudara, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Mas Rizky dan Mas Setio, menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Kemahasiswaan, dalam hal ini Senat Mahasiswa Fakultas Hukum, juga kepada Satgas yang cantik jelita ini yang pakai jilbab ini. Di ujung ini siapa namanya ini? Nah, itu yang coklat tunduk-tunduk itu. Lalu kemarin kan ketemu saya, kasih undangan, saya lupa. Gitu. Juga kepada semua peserta, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan rendah hati saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat. Tuhan memberkati saudara. Dan secara resmi atas nama pimpinan Fakultas Hukum, saya menyatakan acara ini resmi dibuka. Terima kasih. Terima kasih Bapak Wakil Dekan atas Ini sambutannya. nanti saya tidak mengikuti semua begitu. Setelah ini saya harus ketemu teman, jadi ya saya mohon izin, saya pamit. Tapi saya percaya beliau Mas Rizky dan Mas Setio akan memfasilitasi Anda dengan sungguh amat sangat baik. Terima kasih. Ya, makasih Om. Siap, makasih. Baiklah, supaya tidak menunggu lama lagi, mari kita masuk ke acara inti hari ini, yaitu talk show dengan subtema urgensi advokasi perburuan, yang akan dipimpin oleh moderator kita, yaitu Kak Erwin Septriaman Sega, mahasiswa FH-UKSW, dan juga anggota Komisi Advokasi BPMF FH-UKSW periode 2021. Namun, sebelum itu, mari kita saksikan bersama video opening Legal Clinic 2021. Masa buruh kembali berunjuk rasa menolak pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Masa buruh kembali menggelar demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Puluhan papan nisan akan ada di sana dan dicat berwarna hitam dengan berbagai tulisan layaknya nisan di pusara pemakaman. Tulisan tersebut adalah penangguhan kenaikan upah, eksploitasi pekerja, dan juga THR dicicil. Dengan membentangkan spanduk besar berisi tuntutan kaum buruh, 15 orang perwakilan buruh yang turun ke jalan melakukan aksi kembali di depan gedung Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin siang. Sari Baslo itu ada 1.700 pasal. Karena orang lihat bahwa isinya memang mencelakakan buruh tuh kan. Karena kan disembunyikan kan, ini undang-undang yang kita nggak tahu nih naskah akademisnya ada di mana, kapan tiba-tiba harus dalam easy hiring, easy firing. Jadi mudah dipekerjakan, mudah dipecat. Legal Clinic itu merupakan kegiatan yang dibentuk untuk mahasiswa bisa memahami apa itu advokasi, terkhusus pada advokasi bidang perburuhan, mengingat banyaknya kasus dalam perburuhan saat ini yang heboh-hebohnya. Jadi Legal Clinic berangkat untuk mahasiswa sadar betapa pentingnya advokasi pada bidang perburuhan. Kak, ngapain aja sih kegiatannya? Oke, jadi di Legal Clinic ini kita itu peserta benar-benar dilatih untuk dapat mengadvokasi masyarakat secara umum. Nah, secara khusus di bidang perburuhan seperti itu. Wow, video yang sangat membakar api nalar kita untuk berdiskusi pada malam hari, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam teman-teman. Meskipun dalam suasana malam hari ini, namun kita mengisinya dengan berdiskusi. Nah, perkenalkan, nama saya Erwin Zega, saya mahasiswa Fakultas Hukum UKSW angkatan 2018. Nah, pada kesempatan ini teman-teman, topik diskusi kita yang ingin kita diskusikan yaitu urgensi advokasi di bidang perburuhan. Nah, pada kesempatan ini juga kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa,
itu ada Pak Setio. Selamat malam Pak Setio. Bagaimana kabar Pak? Malam, saya baik. Siap. Oke. Pak Setio ini merupakan dosen Fakultas Hukum, teman-teman. Dan beliau menamatkan strata satunya di sarjana hukumnya di Fakultas Hukum KSW. Dan bukan hanya strata satunya, teman-teman. Magisternya juga ditamatkan di Fakultas Hukum kita. Nah, pada tahun 2018 yang lalu, beliau sudah diangkat jadi dosen di Fakultas Hukum kita. Nah, beliau juga pernah menjadi divisi advokasi hukum di Asosiasi Mediator Hubungan Industrial Indonesia, dan juga pada tahun 2019 yang lalu dan sampai 2022, beliau sudah menjadi wakil ketua, teman-teman. Jadi, Pak Setio ini sangat berpengalaman di bidang hukum ketenagakerjaan dan perburuan, teman-teman. Nah, sedikit mengenai saya berbicara mengenai advokasi di bidang perburuhan, teman-teman. Memang sebagai mahasiswa hukum, kita mempunyai tugas beban moral menurut saya untuk mengadvokasi masyarakat. Ini sebagai mahasiswa hukum mempunyai beban moral, teman-teman. Mungkin kita syukuri acara legal ini bisa mempunyai kegiatan seperti ini. Dan juga ini sangat menarik kita diskusikan menurut saya. Kenapa di bidang perburuan ini? Kenapa? Karena sejak lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja itu, yang diubah dari Undang-Undang 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Jadi sangat banyak perubahan signifikan menurut saya yang harus kita diskusikan pada. Nah, sebelum kita masuk di urgensinya, jadi kita modalnya polso ya teman-teman. Kita saling berbincang-bincang saja. Saya harapkan juga teman-teman peserta aktif di sini untuk bertanya. Jangan menyanyiakan kesempatan yang jarang terjadi seperti ini, teman-teman. Jadi karena saya sudah bilang tadi, kita patut berbangga diri karena yang hadir di narasumber pada hari ini merupakan alumni Fakultas Hukum kita yang sangat top. Itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Om Pres tadi. Nah, saya sapa sekali lagi narasumber kita. Halo Pak Setio. Halo, selamat malam Erwin dan teman-teman yang lain. Siap. Nah, sebelum kita masuk pada urgensi advokasi ini, Pak, barangkali hal yang mendasar menurut saya yang perlu dipertanyakan, barangkali teman-teman peserta bertanya, sebenarnya advokasi itu apa sih, Pak? Dan bagaimana cara mengadvokasi itu? Barangkali ini pertanyaan mendasar ini. Jadi barangkali itu berdasarkan pengalaman bagaimana, Pak? Jadi dari CV-nya beliau Bapak Setio sudah pernah menjadi divisi advokasi dan hukum di Asosiasi Mediator Hubungan Industrial Indonesia. Jadi itu pertanyaan yang bisa dijawab dulu, Pak. Silakan Pak Setio. Baik, terima kasih. Selamat malam Erwin dan teman-teman yang lain dari Omres juga. Selamat malam, Omres belum sempat menyapa ya. Saya harus memulai dengan mengapresiasi kegiatan ini. Jadi ternyata teman-teman juga memberikan perhatian khusus terhadap kegiatan-kegiatan di luar kelas gitu. Jadi saya harus banyak-banyak berterima kasih. Ternyata sekarang kita sudah memulai, mungkin ya sedikit terlambat, tapi kita memulai sesuatu yang baru. Apalagi terkait dengan advokasi ya. Jadi sudah saatnya kita jualan dalam tanda kutip ya, Erwin dan teman-teman, kita jualan tentang bagaimana kita melihat kondisi real di lapangan. Nah, apalagi ada teman-teman nih di LBH Semarang ini ya. Malah justru saya belum pernah sempat diskusi banyak dengan teman-teman. Nanti kalau bersedia main-mainlah ke kantor, kita ngobrol banyak soal perburuan nih. Nah, boleh Mas. Oke. Jadi memang yang namanya advokasi memang bahasa yang istilah yang paling mudah untuk kita kenal, kita tahu terminologinya advokasi. Tapi sebenarnya tidak sesederhana itu terdengarnya. Jadi kalau kita mau memulai sesuatu yang tadi saya sampaikan jualan, berarti kita kalau mau mengenal advokasi mungkin kita akan tidak bisa berhenti hanya di dalam ruang-ruang yang terbatas. Mungkin saya akan bagi sedikit materi saja, sedikit aja ya. Boleh ya? Boleh Erwin ya? Saya share materi sedikit aja. Siap.
Karena kemarin itu sebenarnya saya dibilangin, nggak usah pakai materi juga nggak apa-apa Pak, gitu. Tapi kok saya ini gatel gitu ya. Kok nggak bisa kalau harus ada pemicunya gitu. Nah, jadi kalau advokasi dan perburuan itu dua terminologi yang berbeda. Kayak ini nggak harus dari dosen-dosen amat sih ya, tapi karena kita berkaca dari pengalaman ini mungkin teman-teman juga bagian dari masyarakat yang punya perhatian khusus terhadap advokasi. Memang kalau secara regulasi diaturlah yang disebut advokasi seperti itu. Tapi saya lebih kepada bagaimana mahasiswa ini, ya, yang namanya mahasiswa namanya juga mahasiswa. Jadi kalau mau mengadvokasi itu sebenarnya kita melakukan banyak perbuatan, ya, banyak aksi untuk kita bisa kontrol terhadap isu, ya. Karena bahasanya mahasiswa itu bahasa yang idealis, yaitu tadi ketua satgasnya atau ketua LK-nya tadi ya. Jadi saya sampaikan ya kita harus memberikan perhatian pada keadilan. Oke, kita keadilan, tapi bagaimana menyusun standar keadilan itu yang kemudian dibangun satu pemahaman agar kita kalau kita mau mengadvokasi, ya bahasa advokasi lagi ya, bahasa advokasi itu kita menghasilkan sesuatu yang bisa benar-benar dirasakan benar gitu ya. Jadi kalau dia diberikan pengertian sebagai upaya memberikan pendampingan, pelindungan, pembelaan keluarga, kelompok atau masyarakat yang dilanggar haknya dalam konteks advokasi perburuan yang teman-teman buat sekarang ini ya, sampai ke depan 2 bulan ini ya, saya punya harapan bahwa bekal yang nanti diterima selama 2 bulan ini nanti pada akhirnya berlanjut sampai kalau perlu ya selamanya lah ya. Jadi kalau kita melakukan pendampingan orang yang tergerus haknya, tergerus keadilannya, ya, itu kemudian menjadi catatan yang bisa menjadi upaya untuk mengabdikan diri secara keilmuan kepada masyarakat luas. Jadi kalau arti advokasi disebut pendampingan, tidak melulu pendampingan. Justru saya masih ingat ya teman-teman di masa reformasi dulu, jadi melakukan advokasi terhadap perubahan hukum pada masa reformasi. Yang menarik adalah teman-teman UKSW ini diwakili oleh Sen LK tingkat universitas, dia tidak ikut turun ke jalan, tapi membuka jalan untuk bisa berdiskusi dengan Dewan. Waktu itu saya masih ingat ketika mau amandemen Undang-Undang Dasar. Jadi dia masuk ke sana melakukan advokasi. Jadi dia melakukan upaya advokasi itu tidak melulu kita melihatnya pendampingan, oh ada kasus yang didampingi nih, terus sampai nanti ketika bisa membuka jalan untuk kita merubah suatu kebijakan, ya itu advokasi. Realnya seperti apa sih? Nah, realnya nanti saya tidak ingin kemudian mengarahkan teman-teman akan menjadi seperti apa dengan bekal yang nanti diperoleh. Karena mahasiswa itu menurut saya ya, pengalaman juga, mahasiswa itu selalu punya cara-cara yang revolusioner ya, cara-cara yang inovatif ya. Kita nggak tahu kan sekarang, dulu kita ngecek TikTok misalnya. Ternyata TikTok sekarang diramaikan oleh teman-teman mahasiswa ya. Jadi semua aktivitas yang kita lakukan untuk melakukan pendampingan, melakukan upaya untuk memberikan perlindungan atau kalau boleh disebut pembelaan ya, terutama bagi konsep advokasi perburuan ini, karena menyebut buruh maka harus dari sisi terminologi buruhnya ya kita melihatnya dari sisi buruh. Tapi ingat ya, dalam persoalan ketenagakerjaan kita apalagi Undang-Undang Cipta Kerja ya, harus hati-hati begini. Dari Undang-Undang Cipta Kerja ini 11 2020 ini ada 11 klaster, tapi hanya satu yang kemudian menarik banyak isu dan kebetulan ditangkap oleh teman-teman. Yang menarik hanya klaster ketenagakerjaan. Padahal sebenarnya kalau teman-teman bisa perhatikan klaster yang lain itu juga cukup luar biasa. Ya, seperti energi dan sumber daya ya, terus perizinan, terus yang berkaitan dengan pertambangan juga banyak. Nah, itu juga sebenarnya ada banyak hal yang kemudian bisa kita lihat sebagai bagian dari pengabdian masyarakat. Nah, kalau itu yang dipilih ketenagakerjaan, seharusnya juga kita harus punya
satu keberimbangan ya. Kalau kita mau melihat dari sisi buruh, oke, ada standar keadilan yang kemudian dilihat bahwa itu menjadi berkurang ya. Tapi di sisi lain juga dari sisi mitranya, ya ini pengusaha, sebenarnya dia dibebani dengan 10 klaster yang lain juga kan gitu. Nah, kita akan lihat bagaimana kemudian membangun paradigma yang baru tentang buruh dan kemudian harus diadvokasi. Saya nggak tahu nanti arahnya kemana, mungkin itu sebagai pembuka. Tapi pada pokoknya begini, advokasi tidak melulu pada aspek yang sangat lokalitas ya. Pada pemahaman yang sempit bahwa kita memberikan pendampingan dalam bentuk-bentuk tadi misalnya dengan bekerjasama dengan bantuan hukum kalau ada orang ada kasus seperti itu. Enggak hanya cuma itu, tapi bagaimana kita bisa mencari akses sehingga kita bahkan bisa merubah suatu kebijakan. Merubah bagaimana persepsi keadilan, kalau itu boleh disebut keadilan, ini yang diperankan oleh para mahasiswa melalui advokasi sebagai advokator ini, sebagai pendamping-pendamping ini, sampai pada satu posisi kebijakan yang merugikan itu, kalau itu dianggap merugikan, itu menjadi berubah. Ya, saya nggak tahu nanti jalan ceritanya akan seperti apa. Nah, satu hal yang paling terbukti sekarang itu baru reformasi 98. Tapi nanti nggak tahu nanti apakah teman-teman bisa. Setidak-tidaknya pada tingkat lokal di Jawa Tengah, Pak Gub itu juga sangat welcome gitu dengan pemikiran mahasiswa. Bahkan dia punya think tank-nya itu. Think tank-nya itu yang khusus ketenagakerjaan juga ada ya. Nah, itu juga memberikan banyak masukan tentang bagaimana perkembangan hubungan industrial ya, bagaimana perkembangan ketenagakerjaan di Jawa Tengah. Dan itu mungkin menarik untuk teman-teman bisa lihat. Mungkin itu dulu. Kalau yang lain-lain nanti mungkin sambil jalan. Lanjut Erwin. Oke, baik. Terima kasih Pak Setio. Tadi teman-teman Pak Setio mengatakan bahwa advokasi itu bukan hanya melulu melakukan pendampingan. Beliau sudah menceritakan bagaimana mahasiswa UKSW itu bernegosiasi dengan DPRD pada saat itu. Nah, itu juga bentuk advokasi berdasarkan pengalaman beliau. Nah, teman-teman, ini sedikit untuk memicu diskusi kita ya. Jadi silakan teman-teman yang ingin langsung bertanya bisa raise hand atau menuliskan di kolom chat begitu. Nah, sebelum itu saya lagi ingin bertanya lagi nih Pak. Ini kita melakukan advokasi. Nah, berdasarkan pengalaman Pak Setio, memang apa saja hambatan-hambatan yang kita hadapi Pak kalau kita melakukan advokasi itu? Begitu dulu Pak Setio, silakan. Oke. Kalau hambatan ya, paling sederhana, paling kelihatan adalah hambatan bagaimana tingkat pengetahuan kita, ya, intelektualitas kita itu membantu untuk memberikan kesadaran baru pada orang yang kita advokasi, pada subjek atau organisasi yang kita advokasi. Ingat, kita nggak cuma mengadvokasi 1-2 orang ya, tapi kita bisa mengadvokasi suatu isu ya. Jadi mendampingi isu itu kemudian dikelola sedemikian rupa menjadi sesuatu yang kita inginkan nanti goalnya seperti apa. Saya kalau itu disebut sebagai hambatan yang pertama adalah bekalnya kita dulu. Bekalnya kita itu apa gitu ya. Kalau kita mau ngomongin perburuan, ya kita harus tahu dulu secara komprehensif perburuan itu seperti apa. Secara case by case kemudian akan berjalan ketika kita melihat satu kasus dengan tingkat intelektualitas yang bolehlah kita sebut sedikit matang gitu ya, setengah matang itu. Nah, itu juga akan melatih kita untuk membangun terobosan baru tentang bagaimana itu advokasi bisa dilakukan. Kalau hambatan pertama itu. Yang kedua, hambatan yang kedua, kita terkendala dengan pendekatan ya. Ya, pendekatan man to man ya, kayak main sepak bola, man to man. Itu tidak lebih mudah daripada pendekatan class action atau pendekatan keorganisasian. Nah, ini pendekatan ini kadang-kala kalau kita datang sebagai mahasiswa, mahasiswa ada masalah nih, mahasiswa datang. Kita kadang-kadang melakukan pendekatan yang kurang etis ya. Oke, mahasiswa ini kan secara moral punya tanggung jawab untuk menjalankan idealisme. Tapi
pendekatan yang dilakukan, misalnya kita berinteraksi dalam satu hubungan dengan relasi orang lain misalnya, kita nggak bisa memahami bagaimana secara etis, bagaimana pendekatan itu harus dilakukan. Nah, ini yang sering menjadi masalah sejak zaman dulu kita LK adalah soal soft skill, bagaimana memperlakukan, mentreatment orang lain sesuai dengan kebutuhan dia gitu. Ya, kebutuhan dia untuk dihormati misalnya. Janganlah kita datang dengan mencak-mencak. Ya. Janganlah kita datang dengan arogansi mahasiswa, jangan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga satu lagi nih. Jaringan. Nah, sebelum kita melakukan advokasi, kita membangun jaringan yang cukup dulu. Cukup itu tidak harus maksimum, tidak harus optimal. Tapi jaringan ini bisa membantu kita memberikan informasi dan wawasan yang terkait dengan bagaimana kita melakukan aksi, bagaimana kita melakukan advokasi. Kalau kita nggak punya relasi yang baik, maka ya akan terkendala. Kalau kita mau ngomong undang-undang cipta kerja, tapi kita ngomongnya dari balik meja. Kadang-kadang kita butuh personifikasi orang yang lain, kan gitu. Misalnya serikat pekerja, ya. Kita berikan masukan ke sana, kita berikan relasi, maka serikat pekerja yang punya terdampak langsung itu yang bisa aktif untuk memberikan pengaruh atau memberikan kesempatan bagi kita untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana suatu isu itu dikontrol. Itu mungkin 3 hambatan yang seringkali kita tidak merasakan betul-betul sentuhannya, sehingga kita kadang-kadang suka ya maaf ya mahasiswa zaman sekarang lebih pinter lah kalau kita memanfaatkan semua informasi termasuk melalui jaringan media sosial ya. Tapi memang harus hati-hati kalau kita ngomong satu kalimat, berarti apalagi kita Fakultas Hukum, apalagi teman-teman aktif di Legal Clinic, bahwa setiap kata yang kita tuliskan atau yang kita ungkapkan atau kita sampaikan itu punya tanggung jawab moral dan tanggung jawab hukumnya. Itu mungkin kira-kira pertama hal-hal yang mungkin jadi pertimbangan buat teman-teman. Oke, terima kasih Pak Setio. Jadi menarik teman-teman. Jadi mungkin barangkali ini berdasarkan pengalaman Pak Setio. Jadi kita kalau mengadvokasi itu bukan hanya asal-asalan saja begitu. Kalau menurut saya begitu. Kita harus juga mempersiapkan bekal kita, bagaimana cara pendekatan kita, dan juga kita harus membangun jaringan begitu. Nah, ini sudah ada yang resken, ada Saudara Aldi Manurung. Oke, silakan on mic aja Saudara Aldi. Silakan Aldi. Oke, makasih Kak Erwin. Selamat malam Pak Setio. Apa suara saya bisa terdengar dengan jelas? Saya dengar. Oke. Saya di sini ingin memberikan sedikit tanggapan, mungkin kalau salah mohon dibenarkan, dan juga sedikit pertanyaan, Pak. Memang untuk persoalan advokasi serikat buruh ini sudah banyak sekali beberapa kampus-kampus ataupun LBH melakukan. Cuman yang saya pandang dari sisi yang lain, seringkali serikat buruh ini menjadi satu tunggangan bagi kepentingan banyak orang, Pak. Dalam berbagai aspek di politik maupun di non-politik, Pak. Nah, saya merasa salah satu advokasi yang diperlukan oleh buruh adalah suatu penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang mengikat mereka. Sering sekali seperti kemarin yang kita alami di rancangan undang-undang cipta kerja ya, banyak salah persepsi dari kalangan buruh dan kalangan mahasiswa. Kalau salah mohon diperbaiki, Pak. Menurut saya, apabila ada suatu produk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kita harus membacanya melalui 2 sisi kacamata. Karena segala kebijakan jelas memiliki hal baik dan juga hal buruk. Nah, menurut saya banyak sekali mahasiswa yang salah kaprah bagi perjuangan serikat buruh, di mana mereka menolak RUU Cipta Kerja, sedangkan mereka berdasarkan pada beberapa pasal yang salah di dalamnya. Bagaimana kita dapat menyatakan seorang anak itu berperilaku buruk, kita sama ratakan dengan satu keluarga yang berperilaku buruk. Nah, menurut saya dalam kacamata dan hemat saya ingin bertanya kepada Bapak, mana yang jauh diperlukan oleh buruh? Bantuan advokasi yang mendukung mereka akan banyaknya tindakan-tindakan yang mengambil hak-hak mereka, atau bantuan penyuluhan mengenai sumber-sumber hukum, Pak, yang harus dilakukan oleh tim Legal Clinic UKSW. Terima kasih, Pak. Oke, bisa langsung saja Pak Setio, silakan. Ya, oh ya ini menarik ya. Gini ya,
ketika Undang-Undang Cipta dibuat ya atau disahkan di tanggal 5 November ya. 2 November ya. 2 November 2020. Jadi memang banyak hal yang menjadi pro dan kontra. Tapi pembahasan itu sebenarnya sangat secara ketatanegaraan mungkin ya memang ada masalah ya. Tapi kita nggak perlu membahas itu. Tapi juga kita harus tahu kira-kira jalan ceritanya akan seperti apa. Nah, begini, kalau kita melihat suatu advokasi, ya, maka kita membaginya dalam beberapa konsepsi gitu ya. Jadi kalau kita mau mengadvokasi sesuatu, ya, tidak melulu pada kasus ya. Jadi kalau kita mengadvokasi itu, setidak-tidaknya ada masalah yang kita kenal dulu ya. Makanya tadi saya sampaikan di muka kalau ditanya hambatannya, pasti hambatannya kita seringkali kita nggak punya bekal ya. Kalau kita mau melakukan advokasi, kita harus mengenal dulu apa yang akan kita advokasi. Nah, setidaknya ada dua nih, advokasi kasus dengan advokasi kelas ya. Jadi kalau advokasi kasus memang ruang lingkupnya terbatas pada subjek-subjek tertentu. Ketika kita melakukan advokasi kelas, ini mungkin yang tadi disampaikan oleh Aldi ya, tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Memang mana dulu sih yang lebih penting antara advokasi kasus dan advokasi kelas? Tadi saya membaginya menjadi seperti itu ya. Ini semuanya penting menurut saya. Karena begini, kalau kita mau mengadvokasi sesuatu masalah, apalagi kebetulan ini serikat pekerja, anggaplah serikat pekerja itu dia salah pemahaman. Jangan salah loh ya. Di Indonesia itu terdapat 5 konfederasi, 6 konfederasi. Satu konfederasi itu namanya KSPI ya. KSPI ini yang rame ini ya, siapa namanya? Iqbal, dia sudah mengajukan gugatan uji material terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kita terjebak pada pola pemikiran bahwa Undang-Undang Cipta Kerja sama dengan undang-undang yang mendegradasi ketenagakerjaan. Padahal enggak itu hanya satu klaster. Pada 11 klaster yang lain. Kalau kita mau merubah atau menghapus Undang-Undang Cipta Kerja, nggak mau Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja itu ada 79 undang-undang yang dirubah di sana, ya, yang terkait ya, dan ratusan PP-nya, peraturan pelaksanaan. Kalau kita hanya mengambil satu bagian tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang 13 2020 yang dirubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja pasal 82, 83, 84, 85, itu sebenarnya kita terlalu kecil melihatnya. Ya, terlalu kecil. Kalau kita mau memberikan penyuluhan hukum terhadap teman-teman serikat pekerja dalam kondisi sekarang, saya akan sampaikan begini, di Jawa Tengah terdapat 1.996 serikat pekerja tingkat perusahaan. Nah, kita mau memberikan pemahaman kepada 1.996 serikat pekerja. Bisa nggak? Bisa. Tapi jangan salah juga, serikat pekerja itu orangnya ahli-ahli. Ya. Ahli-ahli di bidang perburuan. Nah, ini saya akan ini kondisi HI-nya di Jawa Tengah itu seperti ini loh. Ya. Yang mungkin itu sebagai gambaran saja sih untuk teman-teman ya. Nih, kalau kita mengenal kondisi hubungan industrial, jadi kalau kita mengenal pekerja buruh ya. Pekerja buruh di Indonesia itu, di Jawa Tengah itu kira-kira ada sekitar hampir 8 juta, ya, baik formal maupun non formal. Dari 23.976 perusahaan yang disebut sebagai perusahaan, yang ini terdaftar melalui wajib lapor. Sementara yang UMK atau kegiatan usaha-usaha yang lain itu nggak tercatat, ya dicatat oleh pemerintah ini yang ini gitu. Nah, kalau serikat pekerja itu ada
hasil verifikasi 2018 dan tahun 2021 ini kami sedang verifikasi ulang ya. Ada 1.996 PUK, pengurus unit kerja tingkat perusahaan, SP tingkat perusahaan. Di Jawa Tengah ada 45 federasi, kumpulan dari serikat pekerja, dan 5 konfederasi. 5 konfederasi itu kumpulan dari federasi. Di Indonesia itu ada 6 kalau nggak salah. Di Jawa Tengah itu hanya ada 5 konfederasi yang tergabung berafiliasi. Ada anggotanya 538.285 orang. Ini di tahun 2020 kita kemarin update, ini masih banyak yang kemudian tidak berminat karena teman-teman serikat pekerja ini juga ya kita harus pahami juga secara intelektualitas bukan sama seperti kita yang kita tidak lagi memikirkan kebutuhan makan, kebutuhan sejahtera gitu ya. Kalau saya ditanya kemudian mana yang lebih penting, advokasi kasus atau advokasi untuk memberikan penyuluhan hukum, ya oke, penyuluhan hukum itu bagian dari advokasi dan itu boleh juga dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Tapi catatannya begini, orang yang lahir karena intelektualitasnya itu dididik dengan orang yang lahir karena intelektualitasnya itu dibangun karena pengalaman, apalagi orang yang bekerja ya, itu pasti akan jauh berbeda. Nah, tujuan kita melakukan penyuluhan hukum itu kita tidak menyuluh, kalau boleh saya sarankan begitu ya. Tapi kita lebih pada memberikan gambaran supaya tercipta, gambaran informasi supaya tercipta keseimbangan tentang pengetahuan akan isu. Ya, contoh misalnya Undang-Undang Cipta Kerja tadi seperti saya sampaikan. Kalau kita bekalnya nggak cukup untuk komentar tentang Undang-Undang Cipta Kerja, tadi diungkap misalnya dalam tayangan video ada mendegradasi upah yang layak. Nah, padahal kita harus lihat di Indonesia ini upah kita sebenarnya bersaing dengan Vietnam, bersaing dengan negara-negara lain yang ada di Asia Tenggara. Tapi kenapa Indonesia tidak menarik? Nah, kenapa Indonesia dianggap upahnya murah? Karena lulusan pekerja kita, lulusan SMP lebih banyak dan dia ada di piramida terbawah dengan banyak jumlah orang yang lulusan SMP ya. Akhirnya dia tidak mengetahui sebenarnya upah yang layak itu sebenarnya. Kalau kita ngomong upah layak itu saya dengan teman-teman mungkin akan sedikit berbeda. Nah, tujuan kita melakukan advokasi ini yang kemarin juga diminta oleh Yohanes, Pak, motivasi dong teman-teman untuk advokasi. Oke, itu adalah mendudukkan informasi itu memang benar berada pada satu posisi yang seimbang. Bagaimana negara itu melihat satu isu, pekerja yang terdampak melihat satu isu, terus mahasiswa ada di mana dengan kaum intelektualitas muda ini sebenarnya ada kekuatan politik yang cukup signifikan ya. Jadi mahasiswa bisa melakukan perubahan-perubahan setidak-tidaknya pada tingkat lokal. Itu satu. Yang kedua, yang tadi pertanyaannya, Pak, aduh saya lupa. Apa yang harus kita lakukan gitu ya? Kalau menurut saya yang kita lakukan yang paling mudah adalah mengenal dulu lingkungan yang terdekat. Nah, saya yakin nih Erwin dan teman-teman yang lain, coba deh kalau kita mau legal klinik tentang advokasi perburuan, pernah nggak kita dolan dulu ke Dinas Tenaga Kerja untuk kita lihat, apa sih data apa yang dipunya di Dinas Tenaga Kerja kaitannya dengan perburuan ketenagakerjaan. Nanti teman-teman dari based on data itu bisa lihat, oh kondisi realnya di Salatiga ini. Nggak usah ngomongin Jawa Tengah dulu deh, ngomongin Salatiga mungkin ya. Atau di kota-kota teman-teman itu terdekat. Karena saya melihat begini, kalau kita mau bikin legal klinik advokasi perburuan, setidak-tidaknya teman-teman punya data mula gitu tentang apa yang terjadi dengan isu yang mau diangkat tentang perburuan. Wong saya aja membimbing mahasiswa dua mahasiswa skripsi ini nggak selesai-selesai karena memang lama juga mereka kok nggak diskusi dengan saya ini kenapa gitu ya. Jadi kok problem ketenagakerjaan apa sulit sih? Enggak kok, mudah banget. Dan juga kalau berdasarkan pengalaman ini mungkin saya yang pertama menjadi mediator lulusan UKSW. Nanti ada lagi satu teman ini kalau nggak salah namanya Aditya ya di Kabupaten Semarang. Dia juga lulusan Fakultas Hukum juga calon mediator ya. Lah, kalau advokasi berarti harus kenal mediator dong. Oh iya tentu.
Karena advokasi perburuan pasti akan ketemu dengan mediator sebagai salah satu pihak yang melakukan penyelesaian perselisihan. Tadi yang disampaikan oleh Om Res dan yang sedang melakukan pendampingan tentang kaitannya dengan kasus itu saya mengklasifikasinya sebagai advokasi kasus. Jadi ada kasus, kemudian kita datang sana sebagai pendamping. Nah, itu advokasi kasus. Tapi kalau kita mau advokasi isu class action itu bisa, advokasi class action. Jadi kalau mau merubah undang-undang, saya berharap teman-teman nih, misalnya Erwin sebagai pihak yang mengajukan gugatan uji material tentang PP 36 kaitannya dengan pengupahan. Nah, berani apa enggak? Nah, itu namanya juga advokasi gitu. Di samping itu, Legal Clinic punya nggak semua kapabilitas untuk memberikan penyuluhan terhadap serikat pekerja. Jangan salah loh, serikat pekerja ini banyak yang lulusan luar negeri loh. Ya, di Salatiga itu ada 26 serikat pekerja. Pernah dengar nggak serikat pekerja seluruh Indonesia yang ada di PT SCI yang sekarang juga sedang ada masalah nih. Nah, kayak gitu kan harus kita lihat dari lingkungan terdekat dulu lah. Gitu. Saya kira itu dulu. Oke. Sesuai dengan pertanyaan tadi yang disampaikan Aldi, berarti sama-sama penting ya Pak, maupun advokasi kasus dan advokasi skala itu sama-sama penting. Nah, begitu Saudara Aldi, apakah ada tanggapan lagi Saudara Aldi? Oh ya, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Saya juga mau sedikit membangkitkan semangat teman-teman saya yang daftar di LC ini. Salah satu bekas hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung pernah mendatangi kampus kita karena diundang oleh dosen kita Pak Umbu Rauta. Dia pernah mengatakan ada salah satu kesalahan di sistem perancangan perundang-undangan negara kita. Perancangan perundang-undangan negara kita diawali dengan naskah akademik, tapi ketika dikeluarkan rancangannya tidak dikirimkan kembali ke pihak akademisi untuk dikaji, yaitu oleh pihak kita. Makanya tadi benar kata Pak Setio di awal, banyak cara mahasiswa untuk melakukan advokasi. Salah satunya UKSW yang memiliki cara berbeda dengan tidak turun ke jalan, tapi memilih untuk dengan cara-cara yang intelektual. Begitu Pak. Baik, terima kasih Saudara Aldi. Jadi teman-teman, begitu Aldi sudah membakar semangat kita, jadi kepada teman-teman semuanya juga, yang jangan menyanyiakan kesempatan ini, silakan ajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya, agar kita bisa membuka nalar kita mengenai advokasi di bidang perburuan. Saya lihat di partisipan ada yang Christian, ada Saudara Yohanes Alexander. Bisa unmute Saudara Alexander, bisa langsung saja. Cek, halo, terdengar ya? Oke, selamat malam Mas Setio. Saya punya satu pertanyaan lah kurang lebih. Tadi Saudara Aldi juga dan ada disinggung juga tentang intelektual dan bagaimana partisipasi mahasiswa terkait isu buruh yang terjadi. Dan saya suka juga satu statement yang sedikit mengemplang kami teman-teman Satgas juga dari Pak Setio bahwa seharusnya dimulai dengan lingkungan yang terdekat dulu. Masukan yang bagus. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah Pak, kemarin dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru-baru aja disahkan 5 November itu, dan kemarin juga baru heboh-heboh juga terjadi Hari Buruh ya, Hari Buruh Internasional. Mahasiswa punya beberapa cara untuk berpartisipasi dalam demokrasi politik, mungkin begitu ya, partisipasi demokrasi. Nah, salah satunya adalah untuk demonstrasi. Tentu mungkin demonstrasi dan demokrasi tidak terlepas jauh, dan itu juga diatur dalam konstitusi kita, kebebasan untuk berpendapat. Nah, mungkin saya mau ingin mengkaitkan terhadap intelektual dari mahasiswa. Apakah bisa dikatakan seseorang mahasiswa yang ikut turun ke jalan menyuarakan suara rakyat, yang katanya menyuarakan suara rakyat, melakukan demonstrasi, dan itu tidak sesuai dengan intelektual yang Pak Setio tadi maksudkan, dan juga apakah teman-teman yang ikut turun ke jalan, yang dalam artinya berdemonstrasi itu sudah melakukan advokasi terkhusus pada bidang perburuhan. Demikian, Pak. Terima kasih. Oke, silakan Pak Setio. Oke. Gini, menarik. Ini ada satu cerita menarik nih. Jadi pada waktu kita rame-rame sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan nih, di gubernuran di Semarang ya, di Simpang 5 itu, mahasiswa dengan buruh itu datang demo ya. Demo ya panjang dan banyak banget. Yang saya paling perhatian saya adalah
Undip aja mau turun ke jalan. Ingat ya, Undip ya. Sejak saya ketua ISMAHI ya, Ikatan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum se-Jawa Tengah, dulu saya pernah jadi ketuanya ya. Jadi ketika itu yang kita musuhin di Jawa Tengah itu Undip dan Unsud karena nggak pernah turun ke jalan ya. Nah, mereka sampai turun ke jalan atau mungkin karena kejadian di Semarang ya, atau mungkin karena juga ini memang benar-benar sangat luar biasa itu isu itu. Itu saya nggak bisa keluar tuh dari kantor ya, karena memang penuh dengan mahasiswa. Saya lihat nih jaket kuning gading mana, ini kok nggak ada gitu ya. Mana ini kok nggak ada yang sampai nyemplung di kolam, di selokan juga kan. Makanya standarnya waktu itu unjuk rasa atau demonstrasi itu polisi brimob lengkap ya. Karena buruh dengan mahasiswa ketemu bareng, kalau itu satu isu diangkat bersama-sama itu bisa jadi rame ya. Nah, ada tadi yang saya lupa dengan si Aldi ya. Jadi memang kekuatan buruh itu sebagai salah satu kekuatan politik juga sekarang ini ya. Cuma ini kemudian menyusup di Indonesia tidak menjadi satu lembaga khusus dalam perpolitikan, tapi kalau mungkin di Amerika teman-teman bisa lihat Partai Demokrat dengan Partai Republik ya. Partai Demokrat itu muncul karena kaum buruh. Jadi orang-orang pekerja itu berangkat melancarkan demokrasinya itu melalui kekuatan politiknya sehingga terbentuk namanya Partai Demokrat. Sementara kaum nasionalis, pembela negara, Partai Republikan itu kan isinya banyak veteran perang ya. Nah, itu jalurnya jalur kalau boleh saya sebut ya jalur priayi. Makanya Donald Trump itu kan masuknya lewat Partai Republik baru jadi presiden. Kita kan nggak pernah tahu kan Donald Trump tiba-tiba jadi presiden. Nah, mahasiswa ikut demo bagaimana dengan kaitannya dengan intelektualitas kita? Oke, harus dilihat bahwa aksi turun ke jalan dengan aksi intelektualitas adalah dua hal yang berbeda sekalipun beriringan ya. Nah, kalau kita mau turun ke jalan boleh nggak? Boleh, sebagai bagian dari masyarakat, bagian dari kehidupan sosial. Kalau kita meneguhkan rasa solidaritas, semangat, boleh kok turun ke jalan kok. Waktu dulu saya masih mahasiswa, saya juga ikut mendemo Pak Rektor waktu itu, John T. Talib, bahkan sampai ke bundaran kota. Kaitannya dengan sekarang kan nggak ada ya, namanya trimester dan dui semester dulu ada masalah dengan itu. Padahal itu kegiatan internal kampus, kebijakan kampus, tapi kita sampai buang keluar karena memang sampai kita nggak didengarkan ya. Apakah dengan mengikuti demo kita tidak taat pada integritas intelektual kita? Enggak juga. Demo kan bagian dari aksi ya. Aksi yang kita sebenarnya harus punya rasa atau punya feel yang sama untuk kita declare something gitu ya. Jadi kita bisa melihat sisi yang lain ketika orang itu butuh perhatian. Nah, tadi di muka kan saya sampaikan nih, kalau kita mau advokasi ya advokasinya kaitannya dengan kita bagaimana mendapatkan perhatian khusus terhadap satu masalah itu ya. Jadi jangan sampai apa yang kita dengungkan ya itu juga tidak menarik perhatian orang lain ya. Mungkin salah satu caranya adalah dengan berdemo ya. Nih, makanya membagi advokasi itu ada banyak cara ya. Advokasi yang sifatnya proaktif ya. Proaktif itu kita yang inisiasi, termasuk ini ya. LC ini bikin kegiatan semacam ini itu sebenarnya bagian dari proaktif. Setidak-tidaknya melobi saya untuk jadi bukan narasumber, jadi teman diskusi lah ya. Kalau di dalam kesempatan ini saya bisa memperkenalkan hal yang baik untuk teman-teman ketahui misalnya. Kalau proaktif ya bisa melakukan lobby, bisa melakukan hearing dengan pendapatnya. Sampai sekarang nih teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum nih, tolong kalau misalnya kita mau bentuk kebijakan lokal atau kebijakan di provinsi misalnya, saya juga butuh dengar nih anak-anak mahasiswa Fakultas Hukum UKSW, mana nih kok nggak ada suaranya. Ya. Nyatakan diri dong, Pak, saya pengen dengar soal masalah ini gitu ya. Terus atau juga kita bikin kampanye virtual itu kan seperti ini juga
juga bagian dari advokasi gitu ya. Juga memberikan kita kesempatan untuk mengenal satu masalah dengan cara kita campaign ya. Untuk apa juga sih? Tadinya ya untuk menarik perhatian. Ya. Jadi kalau demo itu bisa menarik perhatian, nah itu berarti tujuan advokasinya hampir tercapai. Kalau demo kita mendapatkan kesempatan untuk didengar, maka itu berarti advokasinya sedikit mengalami kemajuan. Demo boleh nggak boleh, tapi intelektualitas kita tetap harus dijaga. Ketika kita demo, sampaikan hal-hal yang sifatnya tuntutan itu dengan cara-cara yang tidak mencerminkan kelemahan kita sebagai kaum intelektual muda. Nah, di samping itu begini, kalau kita mau mengadvokasi sesuatu, ya, kita harus membagi peran. Ya. Peran dia sebagai orang yang menggodok atau orang yang melakukan kajian terhadap isu, atau dia yang kemudian membangun image supaya isu itu yang kemudian kita kaji untuk bisa diperhatikan, ya, untuk bisa jadi viral lah kalau zaman sekarang ya. Nah, kampanye atau demo lewat TikTok boleh nggak sih Pak? Boleh aja. Sekarang ternyata banyak kan. Ya. Itu kan pernah jadi penelitian teman-teman Undip. Ya. TikTok, dampak TikTok terhadap perubahan kultur budaya bekerja. Ya menarik ini melakukan penelitian itu. Bahkan teman-teman dalam konteks advokasi juga penelitian-penelitian kecil dong. Ketika nanti mau demo, yang kita bawa, yang kita sampaikan tidak hanya spanduk, tidak hanya gambar-gambar, tapi juga ini loh gagasan saya, nah, ini loh gagasan kami sebagai LC di FH-UKSW. Nah itu untuk itu. Nah, advokasi yang sifatnya demonstrasi itu sebenarnya puncak menurut saya ya, puncak dari sisi emosional kita butuh untuk bisa mengaktualisasikan diri. Jadi itu nanti masyarakat yang melihat bisa jadi, oh yang dimauin itu kayak gini loh, oh perhatian terhadap ini. Jadi kalau demo menurut saya oke, nggak apa-apa sepanjang itu dilaksanakan dengan cara-cara yang baik. Sekalipun ya, ini yang sering terjadi nih, ketika demo demo itu yang paling penting itu sabar. Kadang-kadang kita ngobrol demo di depan ya, di depan itu sampai berjam-jam ya demo, tapi belum direspon sama yang berkepentingan. Akhirnya karena kita capek, karena kita udah jajan es ya, es teh yang keliling itu dipanggul itu karena demo kan siang panas ya. Akhirnya kita duitnya udah habis, nggak bisa lagi, akhirnya ya emosi gitu. Emosi terus pagarnya rusak. Untung ketika pagar rusak itu nggak ada mahasiswa UKSW. Coba kalau ada mahasiswa UKSW nih, waduh, saya langsung tarik ini, kamu mana korlapnya gitu. Tak ajakin ke kantor aja, tak ajak makan gitu ya. Kalau UKSW mungkin butuh nih, kamu tuh ngapain kuliah itu, pinternya cuma di virtual ya, pinternya ya harus aksionalnya juga harus ada dong. Datang kayak kemana, kayak demo apa gitu, kalau mau di demo datang kayak kantor saya itu demo kayak misalnya tentang upah, boleh lah, pasti itu didengar dan itu diterima, dan itu kesempatan untuk bisa membangun relasi juga gitu ya. Saya punya keinginan secara pribadi ya, mahasiswa UKSW misalnya khususnya ya, datanglah kita mau lihat sebenarnya mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu seperti apa. Jangan cuma dosennya yang tahu, mahasiswa juga harus tahu ya. Dia harus bisa terlibat. Nah, itu yang kaitannya dengan advokasi yang sifatnya reaktif, legal standing, class action. Kalau perlu boykot ini misalnya ya, kita nggak mau bayar pajak. Nah, itu kan bisa jadi, itu bagian dari advokasi untuk menunjukkan sikap terhadap sesuatu isu. Atau mungkin kalau di Salatiga, oh PBB-nya naiknya 400%. Ayo sama-sama Pak, masyarakat yang mempunyai hak milik atas tanah di Salatiga,
nggak usah bayar pajak dulu. Nah, kenapa sampai kita didengar reasoningnya kenapa kok pajaknya jadi 400% misalnya. Sama seperti di perburuan, kenapa perusahaan A nggak mau bayar upah sesuai ketentuan, boikot, nggak usah ikut kerja, atau kita pura-puranya nyegel perusahaan, pekerjanya nggak boleh masuk, kita yang memboikot. Nah itu sebagai cara sebenarnya secara demonstrasif, secara reaktif, dan itu bisa menjadi perhatian. Nah, tujuan advokasi adalah kita mendapatkan perhatian khususnya pada stakeholder. Ya, terakhir memang revolusi itu ya agak berat sih ya. Kalau revolusi itu butuh pendalaman. Saya kira itu mungkin Yohanes. Jadi kalau untuk memacu teman-teman nih, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, saya nih bagian dari itu juga. Mana nih penelitian atau skripsi atau jurnal ilmiah yang membicarakan tentang ketenagakerjaan atau isu-isu hubungan industrial atau apalah itu yang bisa teman-teman kerjakan terkait isu hubungan industrial. Kalau kita ngomongin Undang-Undang Cipta Kerja terlalu luas, sekarang ada 4 PP-nya nih, PP pengupahan 36, PP perjanjian kerja bla 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 bla, dan mungkin termasuk outsourcing itu PP 35, JKP jaminan kehilangan pekerjaan. Ini nanti kalau teman-teman lulus dari Fakultas Hukum sarjana terus kerja di PHK dapat JKP jaminan kehilangan pekerjaan, yang itu sebenarnya wujud dari social number atau jaminan sosial. Terus juga ada tenaga kerja asing yang kemarin rame, orang Indonesia nggak boleh kemana-mana tapi orang dari luar negeri, tenaga kerja asing masuk seenaknya. Nah itu mungkin itu hal-hal yang mungkin perlu dilihat juga bagian dari advokasi perburuan. Nah itu dari 4 PP nggak ada tuh yang penelitian tentang itu, yang bikin skripsi misalnya gitu. Pasti kalau bikin skripsi kan pasti bisa jadi ajak-ajak saya diskusi gitu, saya bantuin kalau butuh informasi. Nah saya juga punya analisa terhadap 4 PP dan Undang-Undang Cipta Kerja khusus tentang klaster ketenagakerjaan. Nah apakah itu bisa membantu nanti ya kepada teman-teman untuk memahami step by step-nya tentang perburuan ya, termasuk nanti teman-teman LBH mungkin juga punya pendapat tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi kita nggak boleh, mahasiswa ya, sebagai kaum intelektual muda sekali lagi, tidak boleh menempatkan keberpihakan kita kepada personalitas politik tertentu. Nah, memang di Jawa Tengah ada sebagian besar serikat pekerja yang sudah menyatakan diri, saya dukung A, dukung B. Tapi kita tidak boleh terjebak pada problematika politik seperti itu. Tapi yang kita mau kejar adalah yang tadi disampaikan Yohanes di muka, keadilan. Kalau mau keadilan, ukuran keadilannya itu kita bangun dulu persepsi keadilan bagi buruhnya seperti apa. Saya kira itu ya jawabannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Setio. Tadi ada tawaran-tawaran bagus ini, diajak teman-teman LC untuk melihat bagaimana penyelesaian hubungan industrial. Ini juga tawaran-tawaran bagus, dan juga sesuai dengan pertanyaan tadi teman Yohanes, ya demonstrasi itu bisa, tapi kita harus juga mempersiapkan diri lah, istilahnya kita harus membuat juga penelitian biar apa yang kita sampaikan itu bisa berbobot kalau menurut saya. Itu apakah ada tanggapan lagi dari saudara Yohanes? Tidak ada, dan cukup memuaskan jawabannya Mbak Setio, terima kasih, karena banyak kesimpang siuran terkait perbedaan antara advokasi dan demonstrasi, tapi kan sudah diluruskan. Dan bagaimana batasan-batasan kita untuk melakukan demonstrasi itu sendiri. Dan terkait janji-janji tadi, ada beberapa tawaran-tawaran yang menarik dari Pak Setio. Kami keep, nanti kan kami lakukan pelaksanaan kelanjutannya seperti apa. Nanti sama-sama teman LC. Ditunggu, Pak. Terima kasih, moderator. Siap. Terima kasih, Saudara Yohanes. Ini ada pertanyaan lagi, Pak, di kolom chat. Ini dari Bianca. Halo, Bianca, apakah bisa on mic aja? Halo, Bianca? Atau saya bacakan aja ya Pak ya? Saya bacakan aja. Oke. Selamat malam Pak Setio, izin bertanya. Di Indonesia masih banyak sekali buruh dan masyarakat yang tidak mengetahui tentang advokasi, tentang proses untuk mendapat bantuan dari lembaga bantuan hukum, dan tentang kepercayaan kepada para advokat. Menurut Bapak, bagaimana cara yang tepat untuk menangani hal tersebut? Terlebih mengenai kepercayaan kepada seorang advokat. Dia minta maaf saya bertanya lewat chat Pak, jaringan di rumah saya bla bla bla. Terima kasih Pak. Begitu pertanyaan Pak Setio, silakan Pak.
Oke, terima kasih. Ini jawabannya yang paling simpel ya. Kalau kita mau punya rasa percaya kepada advokat, ya kita harus tahu dulu advokatnya itu seperti apa gitu ya. Ya, sekarang advokat, banyak sekali advokat ya di Indonesia ini yang bisa dimintain bantuan untuk melakukan pendampingan terhadap proses hukum, terutama dalam konteks penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Banyak sekali. Cuma memang ada beberapa juga yang saya sering temui juga, ini banyak advokat juga yang muncul dari serikat pekerja ini, yang juga dia integritasnya memang ya harus diakui gitu ya, bisa dipertanyakan. Nah, sementara kita masyarakat punya persepsi, wah kalau dengan advokat itu malah jadi bayar nih, jadi kehilangan uang gitu ya. Nah, yang harus dibangun memang trust ya, kepercayaan itu nggak bisa kemudian take and give-nya itu tidak seimbang. Maksud saya begini, bukan soal honorarium ya, bukan soal duitnya, tapi bagaimana kita memahami konteks masalah itu, kemudian advokat yang menjadi pendamping kita, itu dia juga mengerti bahwa kebutuhan kita untuk meminta bantuan itu, karena kita nggak tahu tentang hukum. Ya, kita nggak tahu tentang apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hak. Kalau dalam bidang perburuan ini banyak advokat nih yang kurang memahami kondisi ini. Ada juga alumni kita yang dia datang berhadap-hadapan dengan saya waktu itu. Saya tanya ini saya tahu benar dia adik kelas. Nah, dia membela kepentingan pekerja ini ngasal gitu loh. Jadi memang kita harus tahu dulu, makanya kita harus, kalau kita mau melakukan advokasi kita harus punya bekal dulu. Kalau bekal itu pun tidak cukup kalau kita tidak melakukan pendekatan yang baik tentang masalah yang dihadapi. Jangan sampai kita justru menimbulkan provokasi terhadap hal-hal yang tidak terkait gitu ya. Nah, kalau untuk mendapatkan bantuan hukum ya, salah satu cara yang paling mudah adalah datang dong ke pemerintah ya. Di mana aja, minta Pak, saya itu butuh untuk dibela misalnya. Ada rekomen nggak? Pasti pemerintah akan memberikan arahan. Oh, kalau menunjuk advokat A, B, C saya kira enggak, tapi menunjukkan bantuan hukum yang kamu perlukan itu tuh yang bagaimana ya. Karena kalau kaitannya dengan perburuan terjadi perselisihan, maka sebenarnya bisa bertindak sendiri, nggak perlu pakai kuasa hukum ya. Saya meyakini dengan sangat di dinas misalnya di kabupaten kota atau di provinsi ada teman-teman saya ini mediator HI yang siap sedia ya. Sebelum nanti ada advokat, kalau di masa-masa sebelum masuk ke bidang litigasi ya teman-teman cukup kalau permasalahan ketenagakerjaan minta bantuan dari pemerintah ya. Kalau baru mau nanti gugatan hukum, mau melakukan upaya hukum melalui litigasi ya memang kita butuh advokat untuk membantu kita. Misalnya kan kita nggak bisa menulis gugatan sendiri dan lain sebagainya, kan nggak bisa. Jadi mungkin itu kalau tidak mengetahui tentang advokasi dan advokat dan bagaimana bantuan hukum ya, itu pertanyaan-pertanyaan itu juga harus ditanyakan ke teman-teman di lembaga bantuan hukum. Nah, LBH punya peluang untuk memperkenalkan diri secara baik apa enggak? Saya kira juga LBH Semarang juga mungkin udah terkenal ya. Nah, orang datang ke sana memang butuh bantuan. Tapi soal integritas ini nggak bisa diukur dengan mudah. Jadi memang butuh apa ya? Butuh untuk kenal lebih dalam, makanya itu pendekatan itu penting. Maka teman-teman kalau misalnya melakukan advokasi nggak bisa tiba-tiba datang, Pak, saya mau melakukan advokasi, pasti ditolak, gitu. Saya kira itu ya, mungkin hal-hal yang bisa saya sampaikan. Silakan Pak. Saya kembalikan.
Baik, terima kasih Pak Setio. Begitu Bianca, kalau misalkan ada tanggapan lain bisa disampaikan di kolom chat jika misalkan tidak bisa on mic begitu. Ada lagi di kolom chat ada Saudari Maria. Oke, kalau bisa on mic silakan Maria. Oh, oke. Selamat malam Pak Setio. Malam. Oke, saya ingin bertanya Pak. Ini pertanyaan saya langsung ke contoh kasusnya aja ya Pak ya. Jadi ada satu perusahaan di kota saya itu, dia perusahaan perkebunan sawit yang di mana mereka setiap ingin, jadi sawit itu kan Pak dia ada umurnya. Jadi kalau dia udah tua, dia udah nggak bisa menghasilkan buah sawit yang baik lah, ceritanya seperti itu. Jadi dia akan ditebang dan ditanam ulang. Itu kan otomatis perusahaan tersebut memerlukan dana dan modal yang besar. Ketika perusahaan itu melakukan hal tersebut, perusahaan itu tuh melakukan PHK dengan jumlah yang sangat besar dan gede-gedean. Istilahnya, dan itu PHK-nya sepihak, Pak. Jadi PHK sepihak gitu dan gede-gedean. Saya ingin bertanya nih Pak, hal ini itu melanggar hak buruh apa tidak Pak? Tapi kan kalau kita lihat dari segi perusahaannya sendiri, mereka emang memerlukan dana yang besar, tapi mereka melakukan PHK tersebut melanggar hak buruh Pak. Apakah hal itu melanggar hak buruh gitu. Begitu pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Ya, menurut saya ini sangat menarik ya Pak Setio, karena ini Mbak Maria ini menanyakan mengenai bagaimana PHK sepihak begitu. Baik, bisa dijawab Pak Setio, silakan. Gini. Jadi yang namanya PHK secara konseptual ya, yang namanya PHK itu pasti sepihak. Yang melakukan PHK itu pasti sepihak. Jadi saya tidak pernah setuju kalau namanya PHK itu kesepakatan. Karena PHK itu inisiasinya pasti muncul dari salah satu pihak, bukan karena kesepakatan. Bahkan PHK, ada yang disebut PHK karena meninggal dunia. Ini inisiatifnya dari pekerja kan, tiba-tiba meninggal dunia, kan gitu ya. Jadi memang sekarang dengan yang disampaikan oleh Pak Presiden waktu itu, yang namanya PHK harus dengan kesepakatan. Saya memandangnya kalau terjadi suatu keadaan hukum tertentu yang menyebabkan itu harus disepakati untuk melakukan PHK. Nah, apakah nanti kasusnya di tempatnya Maria ini mungkin bisa kita lihat secara detail gitu ya. Saya tidak memahami betul sebenarnya kalau alasannya seperti apa nih. Tapi kalau kita mau melihat PHK itu begini. Kalau itu PHK disebut melanggar, ya, berarti ada ukuran yang kemudian dijadikan patokan bahwa itu melanggar. Nah, kalau PHK melanggar itu, sebenarnya yang kita mau lihat hak dan kewajiban akibat PHK-nya. Kalau reasoningnya PHK, itu juga menentukan besaran hak dan kewajiban. Sekarang diatur di pasal 154A di Undang-Undang 13 yang dirubah dengan Undang-Undang 11, ya, pasal 83, 84, 85. 154A itu memperkenalkan ada sekian belas alasan PHK sekarang. Dulu itu kan diatur dari pasal 158 sampai dengan pasal 172. Nah, sekarang yang berkurang dari perhitungan pada masa lalu ya, undang-undang yang lalu adalah besarannya, ya, besarannya hak. Tapi kalau soal alasan itu spread ya, makin luas alasan-alasan PHK-nya. Nah, kalau itu disebut melanggar hukum misalnya, pelanggaran hukum terhadap PHK itu yang kita mau lihat adalah bagaimana hak dan kewajiban akibat PHK-nya. Apakah pesangonnya tidak diberikan? Apakah uang penghargaan masa kerjanya tidak diberikan? Apakah hak cutinya yang belum diambil diberikan? Kalau alasan PHK karena situasi pandemi misalnya yang sekarang lagi isu ini yang banyak terjadi nih. Ini kan banyak nih pekerja yang dirumahkan berbulan-bulan tidak dibayar. Nah, kita juga harus lihat bagaimana sebenarnya hukum otonom yang berlaku di perusahaan. Hukum otonom ini itu ada 3 kira-kira. Perjanjian kerjanya, peraturan perusahaannya, dan atau perjanjian kerja bersama. Jadi hukum yang dibuat oleh para pihak, ingat hukum ketenagakerjaan itu ada irisan antara hukum private dan hukum publik. Sehingga kalau kita mau menyebut bahwa PHK-nya di kelapa sawit tadi itu melanggar hukum, maka kita mau lihat dulu hukum yang berlaku di perusahaan itu apa dulu. Kalau perjanjian kerja mengatakan bahwa ketika perusahaan melakukan PHK harus dipenuhi haknya, atau
perusahaan tidak bisa melakukan PHK secara tiba-tiba, maka oke, itu disebut sebagai melanggar hukum, minimal hukum yang dibuat oleh para pihak. Tapi ketika PHK itu dilakukan dengan alasan-alasan PHK yang sudah ditentukan oleh undang-undang, besaran haknya diberikan, tapi pekerja tidak mau berterima dengan PHK itu, sekalipun hak dan kewajibannya diberikan ya, hak pesangonnya diberikan penuh sesuai ketentuan, tidak terjadi pelanggaran hukum secara konseptual, ya. Tapi tanggung jawab moral dan etikanya yang itu kemudian menjadi masalah. Nah, kita mau menjadi pembela yang mana nih? Apakah kita menjadi pembela hukum atau pembela kepentingan pekerja secara naluriah kan gitu. Ingat, ketika kita melihat PHK, maka ada dua hak yang hilang ya. Pertama, keberlangsungan bekerja. Orang hidup kan ya pengen bekerja, sekalipun cuma tiduran menurut saya ya bekerja gitu. Atau yang kedua dia kehilangan jaminan atas penghasilan. Ketika dia bekerja, maka dia akan mendapatkan penghasilan. Ketika dia di PHK, maka hilanglah itu. Nah, dalam undang-undang yang baru ini hadirlah apa yang disebut sebagai JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Untuk kalau orang kena PHK masih diberikan kesempatan sebanyak 6 bulan, nanti realisasinya masih dibangun nih ketentuan teknisnya. Itu akan dilindungi nanti dapatnya apa. Nah, kalau kita melihat case by case, mungkin kita harus melihat dulu hukum otonomi yang berlaku. Kalau itu memang di PHK, karena perusahaan ini butuh uang yang banyak untuk melakukan recovery terhadap asetnya misalnya. Nah, kita bisa lihat nih dari sisi kita sebagai mahasiswa atau kaum intelektual, kenapa itu bisa menyebabkan PHK? Cara yang paling mudah adalah melihat neraca keuangannya. Nah, cuma kita punya nggak kemampuan untuk melihat neraca keuangannya? Punya nggak kita kemampuan untuk melihat neraca perusahaan? Nah, kalau kita mau mengadvokasi ya kita datang dengan kemampuan itu gitu. Jangan kita perusahaan PHK ini melanggar hak gitu loh. Lah, hak yang mana dulu gitu. Kan harus dilihat juga gitu. Sementara kalau dalam hukum yang otonom boleh-boleh sah-sah aja itu dilanggar, maka ya itu harus dengan cara yang lain gitu. Nggak boleh dengan reaksi yang berlebihan terhadap isu yang kita belum tahu benar itu kondisinya seperti apa. Jadi kalau Maria pengen melihat itu kasusnya itu melanggar hak atau tidak, basis datanya harus dapat dulu supaya saya juga bisa bantu kalau itu disebut melanggar apa enggak. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Setio. Jadi kita harus begitu pertanyaan Maria tadi, kita harus dulu lihat data-datanya begitu, dilihat dari hukum perusahaannya itu bagaimana dulu. Baru kita menentukan apakah ini melanggar atau tidak. Gitu. Apakah ada tanggapan lagi, Maria? Tidak ada. Terima kasih Pak Setio atas jawabannya. Oke, terima kasih Maria. Bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi, silakan bisa ditulis di kolom chat atau bisa resen. Ini sedikit saya ada bertanya ini Pak Setio. Kadang sekali memang hak-hak dari pekerja ini memang sering dilanggar oleh perusahaan. Itu tidak bisa dipungkiri lagi. Nah, kadang juga pekerja ini ada rasa takut untuk melaporkan begitu Pak di Dinas Ketenagakerjaan. Ini ada rasa takut. Kenapa rasa takut itu ada? Karena hidup mereka ada di situ. Mereka takut di PHK begitu kalau misalnya mereka melaporkan. Nah, ada solusi nggak kira-kira begitu Pak? Apakah ada juga bentuk perlindungan kepada pekerja yang melapor jika perusahaan itu dalam tanda petik melanggar aturan begitu? Begitu Pak Setio. Ya begini ya, jadi memang dari sisi moral memang harus diakui pekerja itu berada pada posisi yang lemah ya. Kalau dulu disebut sebagai kaum majikan dan kaum buruh, jadi kaum buruh itu selalu berada pada posisi yang lemah. Nah, hadirnya undang-undang sebenarnya untuk mendudukkan posisi itu pada legal standing yang sama dengan pengusaha ya. Kaum majikan, ya, kaum buruh dan kaum majikan itu akan berada pada level yang sama dengan cara didorong dinaikkan dengan adanya undang-undang. Tapi nggak mungkin juga, ya, nggak mungkin juga itu terpenuhi dengan baik ya. Bahasa-bahasa klisenya undang-undang kan pasti terdengar
meninabohkan, menyamankan. Padahal realnya enggak. Ketika saya juga masih ingat ini ada kasus yang saya tangani juga waktu itu. Ini dosen UKSW ya. Nah, dia melakukan mencatatkan perselisihannya ke dinas. Dalam beberapa kesempatan kemudian dia diberikan SK PHK, diberhentikan ya. Nah, apa yang dilakukan negara untuk memberikan perlindungan? Sebenarnya negara melalui undang-undang itu sebenarnya mau mendudukkan keadaan hukum yang sama ya. Ketika orang ini melapor nih, saya takut nih Pak, nanti tiba-tiba saya di PHK padahal ada masalah gitu. Nah, ketika negara hadir itu dia mau mendudukkan kalau dia kemudian oleh karena pelaporan itu menyebabkan dia di PHK ya. Tadi inisiatif PHK pasti ada ya dari sisi lawannya dalam tanda kutip ya, pengusaha. Maka negara kalau itu di PHK ya PHK-lah dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan. Kalau mau melindungi, nah biasanya begini, teman-teman di dinas ya, di pemerintah misalnya, kalau ada orang lapor ada masalah ini, kita keep dulu ininya, identitasnya misalnya. Oh, ada masalah nih di perusahaan. Kalau dia meminta untuk di-keep identitasnya, oke di-keep ya. Tujuannya untuk memberikan perlindungan toh. Jangan sampai dia karena masalah yang dilaporkan itu menyebabkan dia di PHK. Ini ada nih satu contoh kasus ya. Jadi saya berharap ini ada teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum yang melakukan pendampingan nih di Salatiga ini. Jadi ada perusahaan dia tidak membayar upah sesuai dengan ketentuan. Kan ada yang namanya upah minimum kabupaten kota, upah minimum kota Salatiga 2 juta sekian ya. Ada perusahaan nih yang nggak bayar sesuai dengan upah minimum itu. Nah, dia datang ke pemerintah mengadu, Pak saya itu upahnya nggak dibayar. Bagaimana mau ditindaklanjuti seperti apa Pak? Tapi saya takut kena PHK. Ya udah kita keep rahasia dulu ya. Nah, nanti negara hadir melalui penegakan hukum, melalui pegawai pengawas ketenagakerjaan, dia datang dan dia tidak boleh karena punya apa ya kewajiban untuk menyimpan rahasia nih ya. Simpelnya gitulah, menyimpan rahasia. Setiap data dan informasi tidak boleh kemudian disebarluaskan tanpa punya tanggung jawab untuk akibat terhadap penyebarluasan informasi itu, termasuk identitas pelapor misalnya. Nah, ini dia lapor, pekerjanya datang ke kami, dia lapor bahwa pengusahanya tidak bayar upah sesuai dengan upah minimum. Nah, kita tindak lanjuti dengan penegakan hukum, akhirnya disidang ya, kemudian dia bayar denda, bayar dan sebagainya. Nah, sampai dengan hari ini perusahaan nggak pernah tahu nih di Salatiga nih, perusahaan nggak pernah tahu siapa kemudian yang lapor gitu. Nah, itu mungkin salah satu bentuk sederhananya gitu ya. Dalam aspek yang lebih luas memberikan perlindungan kepada tenaga kerja itu tidak melulu soal perlindungan terhadap kondisi kehilangan hak ya. Tapi bisa juga perlindungan yang sifatnya preventif dan perlindungan yang sifatnya represif ya. Perlindungan preventif ya pencegahan melalui pembinaan ya. Sementara yang represif ya kalau ada kasus-kasus yang tadi saya ungkap itu. Nah, itu mungkin itu yang bisa membahani teman-teman. Nanti kalau misalnya ada kasus atau ada isu yang ingin diadvokasi, nah datanglah ke kasus atau ke isu itu dengan bertanya, bukan dengan menggurui ya. Karena dengan bertanya kita dapat informasinya dulu supaya bisa mendudukkan. Kalau itu kasusnya PHK, datanglah dengan bertanya kenapa Pak di PHK. Jangan datang dengan menggurui, misalnya, oh itu di PHK karena ini berarti Anda ini haknya terlanggar tanpa kita tahu dulu gitu ya. Nah, kelemahan kita kurang mau mendengar kan gitu ya. Karena kurang mau mendengar itu karena nggak mau bertanya gitu. Jadi itu menjadi lemah dari sisi kita para advokator ini yang mau mengadvokasi orang ini. Nah, itu yang harus kita pertahankan sebagai bagian dari kelompok masyarakat dengan strata pengetahuan yang berbeda dengan yang lain. Apalagi nanti kalau teman-teman terjun ke dunia kerja nih,
catat nih ya, camkan pernyataan saya. Ketika nanti terikat hubungan kerja, mesti ada yang namanya surat pengangkatan atau surat perjanjian kerja. Ingat nih Pak Setio pasti dulu katakan, perjanjian kerja itu harusnya dibuat kedua belah pihak dalam posisi yang sama. Tapi nanti kalau teman-teman datang ke perusahaan kemudian melamar pekerjaan, disodori udah ada template-nya ini perjanjian kerja. Padahal konsepnya perjanjian, hukum perjanjian enggak seperti itu. Orang datang dengan idenya masing-masing baru kemudian dikumpulkan jadi satu. Tapi template-nya udah ada nih di perusahaan. Kalau kamu kerja di sini kamu dapat gajinya seperti ini, terus kamu harus ini. Ya, itu dilihat. Nah, itu hukum otonom pertama kali yang Anda buat ketika terikat dalam hubungan kerja. Nah, itu yang menjadi catatan penting. Saya dulu juga kayak gitu sih, jadi saya kurang mendapatkan wawasan yang bagus ketika bekerja dulu. Ya, saya kira itu. Erwin, terima kasih. Maaf agak panjang ya. Tidak apa-apa Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Memang ada tips dari Pak Setio tadi yang mengatakan bahwa kalau kita melakukan pendampingan, terlebih dahulu kita harus bertanya dulu bagaimana kasusnya. Karena kalau kita harus datang langsung menggurui, akan posisikan menjadi lemah begitu. Dan juga ada catatan dari Pak Setio, kalau misalkan teman-teman nanti tamat sarjana hukum, ya kita harus perjanjian kerja itu harus dibuat oleh kedua pihak, duduk bersama begitu, harus sama kedudukannya. Nah, jika ada teman-teman lagi satu pertanyaan lagi barangkali bisa raise hand atau langsung tulis di kolom chat pada teman-teman peserta, dipersilakan. Atau mungkin sudah bosan ya dengan saya. Baik, jika tidak ada, mungkin satu pertanyaan saya ini Pak, mungkin yang tadi Pak Setio tadi sudah. Aku boleh nanya nggak? Maksudnya boleh sharing lah, tambah-tambahan. Oke, silakan. Ini dengan siapa? Ini Alfian ya? Alvin. Sorry ya. Kak Alvin. Sorry, silakan. Jadi selamat malam kawan-kawan. Jadi kenalkan saya Alvin Afriansa dari LBS Semarang. Tadi bagus banget tuh Mas Setio menjelaskan soal isu perihal apa aja yang jadi cakupan dari perburuhan. Aku sih ada beberapa poin sebenarnya yang aku highlight soal beberapa pernyataan tadi. Mohon maaf ya, maksudnya tadi ada beberapa poin yang sekiranya kalau dalam konteks pengetahuan atau ini ya, pemahaman soal kita sih ada beberapa yang dirasa kami belum tepat lah. Jadi ada beberapa soal ini apa namanya soal hukum otonomi, ada PKB, PK dan PP yang sekiranya jadi peraturan ada aturan yang lebih kuat, dalam artinya diberlakukan lebih kuat karena dalam hierarki peraturan kan PKB, PK dan PP itu nggak termasuk kan dalam hierarki perundang-undangan. Nah, seringkali di lapangan Mas Setio, jadi banyak kali PHK yang nggak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi misal ya, kalau kemarin kami sempat menggugat perusahaan di Demak sana yang melakukan pemberangusan serikat union busting karena si ketua serikat ini mendirikan serikat lah ibaratnya. Ini jadi masalah penting juga ya. Isu perburuhan bukan hanya konteks sangon, upah, THR dan lain-lain, tapi soal union busting atau pemberangusan serikat ini jadi hal penting juga karena pemberangusan serikat itu punya kekuatan seharusnya, tapi seringkali di perusahaan-perusahaan itu diberangus. Nah, kemarin kita ngajukan gugatan dan aku sih selama melakukan gugatan itu kan karena kasus buruh itu template ya. Misal kalau semenjak perusahaan tidak membayarkan pesangon,
berarti melanggar peraturan atau terjadi pelanggaran perburuhan, atau PHK yang nggak sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu suatu pelanggaran. Nah, di kasus union busting ini kemarin kita kalah tuh. Tapi ini sudah banding ya. Kita sudah kasasi dan ini masih proses upaya hukum kasasi. Jadi tadi sempat nyenggol juga, nanti akan nyenggol soal bagaimana soal pemahaman kelas atau pemahaman kasus dulu. Kalau aku bisa jawab sih pemahaman kelas dulu, hilirnya ya. Hilirnya itu pemahaman kelas, karena bagaimanapun serikat buruh harus kuat dulu secara kokoh. Nah, seringkali serikat buruh itu di dalam kondisi internal mereka itu belum kokoh secara kuat. Jadi pemahaman konteks pemahaman belum kuat, secara keanggotaan juga dia belum kuat. Jadi serikat buruh yang jadi kekuatan adalah gerakan masanya. Nah, di awal biasanya pada saat perintis serikat buruh, mereka itu diberangus karena ya belum kuat tadi. Nah, baru ngomongin soal pemahaman kasus. Jadi aku sih nggak begitu sependapat kalau hak hukum itu terhadap pada pesangon dan lain-lain, kepastian kerja itu jadi hal penting, perspektif itu yang harus dibangun. Terus ngomong soal posisi buruh, tadi kan sempat Pak Setio sempat ngobrol soal posisi buruh ini lemah di Undang-Undang Omnibus Law ini, Undang-Undang 11 ini mau legal standing kan sama rata. Aku sih agak kontradiksi, satu sisi ngomong soal posisi lemah, satu sisi ngomong mau disamaratakan, artinya berhadap-hadapan langsung. Artinya di lapangan sana ke depan akan ada kayak semacam sekarang. Jadi LBH Semarang juga agak kebingungan, ada banyak kasus perburuhan. Jadi yang ada di Omnibus Law itu semuanya menyerahkan kembali kepada si pekerja yang posisinya tadi lemah disampaikan. Jadi kalau negara ngomong ini mau mensamaratakan, ya sudah tahu posisinya lemah, posisinya serikat buruh dan lain-lain. Apalagi perusahaan-perusahaan yang nggak ada serikat buruhnya, itu pasti akan jadi masalah. Lebih Omnibus Law juga akan dampak juga ngomong soal serikat buruh ya, artinya mereka akan terbatas waktunya untuk melakukan organisasi, peningkatan kapasitas, terus penyampaian transfer informasi, pengetahuan dan lain-lain, karena tadi ada isu-isu ngomong soal jam kerja dan lain-lain, tambah lembur, bahkan kemarin di PPPP kemarin turnanya kan sudah keluar semua. Kayak gitu sih. Aku sih ini maksudnya curhat aja sih sepanjang advokasi. Aku nggak pernah absen soal advokasi kawan-kawan. Masyarakat sipil, buruh tani nelayan, berapa aksi termasuk aksi May Day kemarin juga meskipun jadi represif, tapi ya alhamdulillah berjalan dengan baik ya. Ke depan sih harapku bagi pengawas kerjaan lebih proaktif lagi, yang sifatnya mungkin pasif ini lebih diaktifkan lagi sih Pak Setio. Jadi kayak semacam jemput bola, dan jangan sungkan untuk mengeluarkan sanksi administratif pada perusahaan. Aku nggak tahu tuh berapa sanksi administratif yang dikeluarkan oleh perusahaan, oleh Disnaker terhadap perusahaan-perusahaan yang nakal. Tadi disampaikan juga ada beberapa, ada ratusan, ada puluhan ribu perusahaan, ada beberapa serikat, itu datanya bagus banget. Tapi bagaimana supaya itu bisa diberdayakan, saling terhubung dan lain-lain, itu jadi hal penting. Itu sih Mas Setio. Baik, terima kasih sharingnya Kak Alfian. Ini sangat menarik ya, karena kita di dalam ruangan ini kita kedatangan dari LBH Semarang yang langsung turun lapangan melihat kondisi di lapangannya bagaimana perubahan di Undang-Undang Cipta Kerja tadi. Nah, karena waktu yang membatasi kita, atau ada tanggapan sedikit saja Pak Setio? Ada tanggapan sedikit? Enggak sih, cuma gini. Saya tidak bermaksud untuk
merespon apa yang dinyatakan Mas Alvin ya. Tapi mungkin memang Mas Alvin harus menyampaikan demikian karena memang itu real terjadi. Jadi maksud saya begini, kalau saya mengatakan bahwa hukum harus mampu menciptakan keseimbangan, ketika itu dipandang oleh teman-teman pekerja itu tidak tercipta keseimbangan ya antara haknya ya, terlindungi atau tidak, berarti memang tugas kita harus melakukan advokasi terhadap itu kan gitu. Jadi saya tidak bermaksud untuk membela mati-matian undang-undang, enggak juga, karena saya juga pada banyak persoalan ya, tadi di awal saya juga sampaikan bahwa proses pembentukannya juga keliru dan saya sangat intens ini dengan teman-teman yang melakukan gugatan terhadap uji material undang-undang ini. Nah, ada berbagai informasi yang juga harus kita dampingi benar-benar bahwa itu memang tujuannya untuk mendudukkan haknya pada posisi yang sama. Jadi saya berharapnya begini, ketika teman-teman melakukan advokasi itu juga memandang hukum, apakah perlu hukumnya itu dirubah? Maka tadi saya sampaikan di muka, kalau kita hanya sekedar ngobrolin case by case, tanpa kita punya akses untuk bisa mempengaruhi otoritas, bisa mempengaruhi publik secara umum atau bahkan orang yang membuat kebijakan, itu berarti advokasi kita masih sifatnya ya terlalu sempit menurut saya ya. Nah, makanya saya berikan contoh-contoh tadi bahwa ini loh ada peluang masuk ke sini, ada peluang masuk ke sana, itu punya tujuan supaya gitu ya bisa menggurita ya. Nah, juga terakhir nih closing statement mungkin ya dari saya ya. Apa yang disampaikan oleh Mas Alvin itu memang secara realita itu kita hadapi bersama-sama. Sekalipun saya mediator, tapi saya juga harus melihat bahwa ada kepentingan juga yang perlu saya bela secara moral sebagai pemangku sarjana hukum ya, bahwa memang benar pada banyak kesempatan itu pekerja berada dalam posisi yang dirugikan ya, dalam posisi yang dirugikan karena sekali lagi itu bukan pada tidak pada kedudukan yang selalu lemah, tidak pada kedudukan yang selalu tidak bisa membela diri, ya, apalagi butuh serikat. Juga banyak juga kok perusahaan yang dia tidak punya serikat ketika jalan dengan baik ya, itu juga oke-oke aja, nggak ada masalah. Ada juga yang punya serikat justru kemudian jadi masalah gitu. Ada yang mau bikin serikat juga bermasalah, termasuk tadi union busting yang disampaikan oleh Mas Alvin. Nah, saya pengen berharap gini, teman-teman di LC, kalau kita membangun peradaban hukum yang bagus, maka kita harus bisa memberikan masukan agar perubahan terhadap peradaban hukum yang sudah ada ini bisa menuju ke arah keadilan yang tadi disampaikan oleh Yohanes. Nah, kalau saya sebagai pemangku kepentingan penegara, pasti saya akan ngomong undang-undang itu bagus. Tapi kalau dari sisi bagian dari teman-teman yang melakukan advokasi, saya harus berada pada posisi yang kontra. Makanya kita bentuk namanya moot court dulu, sehingga kita bisa kontra terhadap hal-hal yang tidak bisa diterima secara intelektual maupun secara keadilan. Jadi kalau kita memperdebatkan sesuatu ya, kita harus memperdebatkannya dengan aspek-aspek yang kita kuasai, termasuk pengetahuannya, termasuk keadilan yang ingin kita capai. Jadi kalau advokasi ya jangan selesai di kasus, jangan selesai di terbayarnya hak ya. Memang bermacam-macam ini masalah pekerja ya. Tapi bagaimana kita mampu untuk merubah paradigma masyarakat melalui peradaban hukum yang memang memadai untuk mengakomodasi keadilan. Saya kira itu. Terima kasih Erwin dan teman-teman yang lain. Terima kasih Mas Alvin. Tak tunggu loh diskusi di kantor. Itu kasus yang terkait union busting ini ada banyak Mas. Mungkin di LBH sebagian bisa kita diskusikan bareng-bareng gitu ya. Tapi ya nggak bisa menservis nih makannya apa gitu ya. Ngobrol aja banyak-banyak kita ya. Boleh Mas. Oke, siap. Terima kasih Pak Setio. Tadi yang disampaikan Pak Setio untuk teman-teman LC bahwa LC harus bisa memberikan masukan di peradaban hukum
yang menuju keadilan. Dan teman-teman, kita sampai di penghujung acara diskusi kita pada malam hari ini. Saya tidak bisa menyimpulkan dalam diskusi ini karena semua yang disampaikan oleh Pak Setio adalah inti dari diskusi kita pada malam hari. Dan satu pesan yang saya sampaikan bahwa tidak ada keadilan kecuali dalam kebenaran dan tidak ada kebahagiaan kecuali dalam keadilan. Saya Irwin Zeka teman-teman, saya pamit undur diri. Demikian, shalom teman-teman, selamat malam semuanya. Terima kasih Kak Erwin dan Pak Setio buat talk show-nya. Oke, bagaimana teman-teman materi dan diskusi kita hari ini? Seru banget kan? Dan pastinya bisa menambah pengetahuan kita dalam mengadvokasi terutama dalam bidang perburuan. Oh ya, mengingatkan lagi untuk teman-teman yang belum mengisi absen, dapat segera mengisi absen di link absensi yang dikirim di kolom chat Zoom. Setelah itu kita akan foto bersama. Buat teman-teman yang belum menyalakan kamera, dimohon untuk menyalakan kamera. Untuk teman-teman yang belum menyalakan kamera, kepada tim Pupdok. Oke. 1, 2, 3. Oke. Udah. Oke, satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih tim Pupdok. Gak kerasa ya teman-teman, kita udah di penghujung acara. Sebelum acara ini selesai, karena diawali dengan berdoa, maka kita akhiri juga dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Saudari Aletea. Untuk Aletea, dipersilahkan. Ya, sebelum mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu kalau kegiatan opening legal clinic ini boleh berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah apa yang kami dapatkan dalam diskusi malam ini Tuhan dapat membantu kami mengembangkan ilmu kami lagi untuk ke depannya Tuhan. Biarlah Kau yang selalu menolong. Dan juga kegiatan legal clinic ke depannya kami juga menyerahkannya semuanya ke dalam tangan-Mu. Kau yang memberkati setiap pembicara yang sudah hadir, setiap satgas yang ada, bahkan peserta yang ada boleh diberkati oleh kegiatan ini. Ini doa ucapan syukur kami, dan kalau kami akan melanjutkan kegiatan kami selanjutnya, Kau yang tetap menyertai. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Aletea. Baik teman-teman semua, saya mewakili seluruh panitia mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan kesediaannya untuk mengikuti talk show ini, dan juga tetap semangat buat ikut acara legal klinik ke depannya. Saya selaku pemandu acara hari ini pamit undur diri. Terima kasih. Yuk, terima kasih Pak Setio. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Thank you. Makasih. Mas Alvin juga terima kasih. Mas Alvin.
Rifka, mohon untuk keluar dari ruang Zoom. Terima kasih. Di Agustus kamu belum magang, Pak. Rifka diperingatkan sekali lagi untuk keluar dari ruang Zoom. Diperingatkan. Peringatan terakhir kepada Rifka untuk keluar dari Zoom atau saya lempar dari keluar Zoom-nya. Rifka, tolong Rifka. Yuk Rifka on cam. Foto dulu, foto. Rifka on cam, Rif.